Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Safa Nisa Satya, di acara Ngibah, Ngobrol Asik bareng Himagri. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki part kedua ya. Alhamdulillah ya, sekarang kita kedatangan pembicara-pembicara yang luar biasa, wanita-wanita tangguh dan hebat, yaitu yang pertama Mbak Saila Basalama, Sarjana Pertanian. Halo Kak. Ya, halo. Mbak Siti Muafika, Sarjana Pertanian. Halo Mbak. Ya, halo. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jenjang karir alumni agribisnis. Buat Mbak Saila dulu nih, apa sih menurut Mbak Saila tuh apa sih agribisnis itu? Apakah kita bertani itu sudah mencakupi kita tuh beragribisnis gitu atau kita tuh hanya bertani saja belum cukup untuk dibilang agribisnis? Mungkin Mbak Saila bisa memberikan statementnya. Oke, bicara tentang agribisnis ya. Agribisnis itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama ada agri dan bisnis. Arti dari kata agri itu sendiri adalah pertanian, sedangkan bisnis adalah usaha. Jadi agribisnis jika digabungkan artinya adalah bisnis di bidang pertanian. Secara keseluruhan, pengertian dari agribisnis itu sendiri adalah bisnis yang berbasis usaha di bidang pertanian dan bidang lainnya yang mendukung baik di sektor hulu dan hilir. Nah, kuncinya tuh di sini, di sektor hulu dan hilirnya. Pengertian dari hulu dan hilir itu sendiri, yang pertama, untuk hulunya itu adalah mulai dari pengelolaan tempat usaha, kemudian penyediaan input, dan lain sebagainya. Sedangkan hilir ini adalah produksinya, pengelolaannya, dan juga pemasarannya. Jadi agribisnis ini sangat kompleks sekali ya, mulai dari pengadaan suatu barang hingga barang itu sampai ke konsumen dan dapat dimanfaatkan seperti itu. Kalau misalnya nih dari sisi pandang dari mahasiswanya sendiri, apakah agribisnis itu kita tuh harus selalu berbisnis gitu, harus selalu mencari apapun yang dari hulu hingga hilir yang bisa dibisniskan. Apa dari mahasiswa sendiri tuh pandangannya seperti apa, Mbak? Oh, kalau menjadi mahasiswa ya, berhubung saya memang lulusan dari agribisnis, sebenarnya untuk agribisnis ini untuk awal ya, waktu awal masuk kuliah tuh agribisnis itu apa sih? Itu awalnya kita bingung ya. IPS bukan, IPA bukan. Betul, Karena Mbak. di sana itu jurusannya kita belajar tentang ekonomi, tentang pertanian, bercocok tanam, biologi dan lain sebagainya. Jadi agribisnis ini setelah saya lulus, saya paham nih ternyata agribisnis itu apa sih. Agribisnis ini memang perpaduan antara mata kuliah, bukan mata kuliah ya, pelajaran dari IPA dan IPS. Karena memang sebelum masuk kuliah ini kan kalian SMA dibagi 3 atau 4 jurusan ya. Ada Iya. IPA, IPS, bahasa, dan agama. Nah, di agribisnis tuh ini dua-duanya ada, IPA sama IPS kayak gitu. Nah, eh, karena kekompleksan ini, jadi jurusan IPA, jurusan IPS itu bisa masuk gitu. Berarti agribisnis ini udah termasuk bisnisnya iya, terus bertaninya iya, dan juga pembelajaran-pembelajaran di agribisnis ini udah kompleks ya Mbak, antara hitung-hitungannya dan juga teori-teorinya gitu ya Mbak. Kalau untuk Mbak Muafika nih, gimana sih statementnya mengenai sudut pandang agribisnis mengenai agribisnis itu sendiri? Kalau menurut saya, agribisnis itu kan sebuah usaha yang berbasis di pertanian. Namun juga ada bidang lain yang mendukungnya. Seperti dari hulu itu mulai dari penyediaan bahan baku produksi, kemudian sarana prasarana untuk produksi itu juga termasuk hulu. Kemudian yang selanjutnya hilirnya itu pasca panen dan pengelolaannya juga tergolong dari hilirnya, pendistribusiannya, pemasarannya itu tergolong dari hilir. Kemudian kalau pada subjek akademik, maksudnya di mata kuliah, itu agribisnis kan mempelajari strategi-strategi untuk memperoleh keuntungan ibaratnya dengan mengelola aspek budidayanya, kemudian penyediaan bahan bakunya, kemudian pasca panen hingga tahap ke pemasarannya. Dan agribisnis itu kan tidak hanya di pertanian aja.
peternakan, perikanan, kemudian kehutanan, terus peternakan, itu kan juga tergolong dari aspek dari agribisnis. Kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak Muafika nih sekarang tuh lagi sibuknya apa tuh? Kan kita dari Mbak Muafika nih lulusan agribisnis gitu. Apakah Mbak Muafika nih terjun langsung menjadi milenial, menjadi generasi-generasi petani gitu? Atau Mbak Muafika tuh ada membuat suatu brand atau apa gitu? Untuk kesibukanku saat ini, pasca lulus itu saya mulai memproduksi teh, teh atau tisane, maksudnya bunga yang dikeringkan itu kan biasanya disebut tisane atau teh. Pada umumnya kan teh, namun teh kan biasanya hanya tergolong jadi 4 jenis, maksudnya teh hijau, teh hitam, teh putih, teh white tea itu kan. Namun kalau di bunga kering itu disebut tisane. Jadi saya sekarang memproduksi bunga telang itu untuk bahan baku minuman. Kalau nggak salah bunga telang tuh yang warna ungu itu ya Mbak? Atau Dia biru keunguan. apa itu nggak beracun gitu atau gimana? Atau emang sudah ada penelitian sebelumnya Kak untuk teh itu mempunyai manfaat-manfaat untuk dikonsumsi di masyarakat? Iya, itu sudah ada jurnal-jurnalnya, udah banyak ya yang membuktikan kalau bunga telang itu manfaatnya banyak. Namun kalau di daerah saya, misalnya di pedesaan, itu biasanya dijadikan makanan ternak. Namun kalau di perkotaan itu malah banyak yang menggunakan bunga telang untuk bahan minuman seperti hotel, restoran itu dijadikan menu minuman karena unik, bisa berubah warna kalau ditambah sesuatu yang asam. Betul. Kalau misalnya nih saya buat bunga telang tuh kan kita campurin air hangat. Nah, itu misal kalau saya masukin lemon itu apakah kandungannya itu terganggu atau semakin banyak manfaat yang kita dapatkan gitu, Mbak? Kalau untuk yang penderita emah, misalnya asam lambung, itu lebih baik tawar aja konsumsinya. Namun kalau untuk yang tidak punya riwayat asam lambung, itu bisa ditambah lemon, itu malah manfaatnya banyak kan vitamin C juga. Nah, saya dong nggak bisa mengkonsumsi, Mbak. Saya kan rada emah gitu. Jadinya saya tidak bisa mengkonsumsi buah itu ya. Bunga tersebut. Mungkin sekarang tuh gimana sih kan Mbak udah punya brand sendiri. Apakah di masa pandemi ini brand Mbak Muafika ini drastis turun gitu? Kan sekarang pandemi banyak ekonomi di dunia pun itu tumbang, ekonomi raksasa pun itu tumbang. Apakah ekonomi dari Mbak Muafika ini ikut tumbang gitu di adanya pandemi ini? Malah menurut saya tidak terlalu berpengaruh untuk usaha saya karena emang dari awal usaha saya di bidang online, jadi tetap stabil. Tidak ada penurunan omset gitu. Malah menurut aku malah lebih meningkat selama pandemi ini. Soalnya banyak yang nyari kan untuk nambah imun, booster imun itu biasanya malah nyari yang minuman-minuman atau Minuman kesehatan gitu ya, Mbak? kayak gitu. Ya. Oh, kalau buat Mbak Saila nih, apakah dulu pernah punya bisnis pertanian atau bagaimana nih, Mbak? Iya sih, sebelumnya mau cerita sedikit ya. Kemarin sebelum memutuskan untuk di jurusan agribisnis ada pertimbangannya juga karena memang dari SMA saya punya bisnis jualan tanaman online. Jadi karena kan saya berasal dari Kota Batu Malang. Kota Batu Malang ini terkenal dengan tanaman hias, tanaman buah, tanaman bunga dan lain sebagainya. Saya lihat peluang di sana itu waktu SMA ya. Saya lihat peluang di sana belum ada yang bisa mengirimkan tanaman hidup ke luar pulau. Nah, saya coba Sampai itu keluar ya. pulau. Iya udah ke seluruh Indonesia kemarin itu. Wah, udah keren kemana-mana. dong, Mbak. Ya, alhamdulillah. Jadi ya ini dari jualan tanaman ini juga alhamdulillah kemarin bisa membiayai kuliah, membiayai kehidupan dan lain sebagainya. Nah, untuk jualan tanaman ini sendiri udah mulai dari SMA kelas 2, jadi berapa tahun ya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun saya jualan tanaman online. Nah, karena memang kemarin itu kan COVID ya, ini kan saya kolaps nih di COVID, nggak bisa bertahan. Beda sama Mbak Muafika bisa bertahan di corona ini, di masa pandemi ini. Karena memang untuk tanaman online sendiri ini kan kalau dikirim harus dalam keadaan cepat ya.
karena PPKM dan lain sebagainya, pengiriman terhambat. Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk menyelesaikan saja bisnis ini karena lama-kelamaan, karena ini ya, pikiran orang bisnis, pikiran orang entrepreneur itu ketika suatu usaha udah tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, mending kita pindah haluan gitu. Berarti sekarang udah berhenti total ya, Mbak? Iya, Padahal total. sayang loh Mbak, karena itu udah dikirim ke seluruh Indonesia. Terus kalau boleh tahu bunga apa aja nih yang jadi kebanggaan di tokonya Mbak? Yang paling sering tuh bunga mawar, kemudian ada bibit durian. Jadi saya punya 12 jenis bibit durian. Wah, Ya, pokoknya lengkap banget kemarin itu karena memang udah nggak bisa dipertahankan. Jadi saya pindah haluan ke pekerjaan formal. kalau misalnya nih pandemi ini selesai, apakah bisnis bunga Mbak ini bakal dilanjutin lagi atau di tempat kerja sekarang itu difokuskan? Sepertinya di tempat kerja yang sekarang ya karena ya mungkin nggak tahu juga ya. Cuman kalau untuk saat ini kepikiran ke depan tetap ke pekerjaan formal dulu karena pengalamannya kan juga beda. Masalah bisnis saya juga udah banyak belajar. Jadi Menceritakan pengalaman-pengalaman. ya kemarin itu nggak cuma tanaman bunga aja, kemarin juga sempat buka coffee shop, kemudian tempat makan. Iya beberapa bisnis kayak gitu udah pernah. Jadi mungkin mau ke pekerjaan formal dulu kita lihat Kalau medannya gimana. kalau boleh tahu nih pekerjaan formal sekarang nih Mbak Saila nih di mana kalau boleh tahu? Oh ya, sekarang lagi sedang di Otoritas Jasa Keuangan. Ini sedang pendidikan. Jadi kalau di instansi besar itu ada pendidikannya dulu. Tuh. Itu apakah ada seleksi-seleksi dulu, Mbak? Karena kan otoritas jasa keuangan nih, ya kita tahu sendiri ini udah badan besar gitu. Jadinya apakah untuk menjadi staf di sana itu harus ada seleksi-seleksi dulu atau hanya kita magang dulu nih, baru dilihat kinerja kita, baru kita nih direkrut jadi staf tetap di sana. Kalau itu sebenarnya kemarin saya ikutnya perekrutan dari kampus dulu, kemudian baru rekrutan ini yang langsung ke OJK-nya. Jadi tahapannya panjang sih itu 3 bulan, 3 bulan saya ikut tes 3 bulan itu masa nunggunya atau kita 3 bulan tuh training dulu? masa seleksi. Jadi seleksinya banyak. Ya, Ada ya astagfirullah. banyak seleksinya, ada ini itu pokoknya banyak banyak banget. Jadi ini sih buat kalian yang masih sekolah, masih kuliah, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Tingkatkan soft skill, kemudian banyak pengalaman. Belajar bahasa Inggris itu paling utama karena untuk bahasa Inggris ini entah kalian mau jadi entrepreneur, kalian mau jadi pekerja di tempat formal atau lain sebagainya itu bahasa Inggris tuh bakalan dibutuhin banget. Kalau boleh tanya buat Mbak Vika nih, apakah tidak ada tercetus atau terpikir gitu buat bekerja di instansi atau badan pemerintah atau hanya ingin bertani saja gitu? Ada statusnya job seeker saat ini saya. Kalau boleh tahu di mana tuh Mbak? Saya masih nyoba apply, tapi belum ada yang nyantol. Kalau tapi dari dulu nih keinginan besarnya itu pengen jadi petani atau pengen jadi kan sekarang nih banyak lulusan agribisnis itu kan sebagian besar banyak ke bank atau ke badan usaha pemerintah gitu. Apakah dari Mbak Muafika nih pengen ke badan pemerintah atau pengen benar-benar pengen jadi petani gitu, entrepreneur atau semacamnya gitu Mbak? Kalau aku sih, entrepreneurnya ini aku jadiin pekerjaan yang tetap gitu. Sedangkan yang bekerja di luar, misalnya bekerja di instansi atau di perusahaan swasta, itu saya jadikan sampingannya. Saya awalnya seperti itu niatnya. Iya sih, mau nanggepin nih statementnya Mbak Vika. Sebenarnya gini sih, Vik, kalau kamu pengennya kayak gitu tuh harusnya usaha jadi pekerjaan sampingan. Karena kalau misalnya kamu udah terjun di pekerjaan formal tuh kamu nggak bisa atur waktu kamu. Tapi Benar. ya pasti kan kita paham ya sama entrepreneur ya, ex-entrepreneur.
bisnis tuh duitnya lebih banyak sebenarnya. Tapi untuk pekerjaan formal itu keunggulannya itu pasti. Jadi untuk gaji Jenjang karir. pasti, jenjang karirnya ada. Kalau bisnis kita yang harus effortnya tinggi, kita yang harus Iya, benar. bekerja ini ya. Kalau bisnis itu kan Resikonya juga misalnya kalau besar. iya gimana Mbak? Resikonya juga besar kalau bisnis. Iya benar. Iya sih, kalau misalnya nih, kalau kita berbisnis kan itu untungnya kita lebih semakin banyak omset kita pasti untung kita semakin besar. Tapi kalau di instansi pasti gaji kita ya emang segitu-segitu aja kan Mbak ya. Tapi itu pasti. Tapi kalau untuk kita berbisnis pasti ada naik turunnya kan Mbak ya. Benar. Benar-benar. Nah Kalau itulah iya gimana Mbak? tergantung kita. Sebenarnya pekerjaan itu tergantung kita cocoknya di mana. Betul. Ada yang orang gak bisa diatur, kayak Mbak Vika nih mungkin gak bisa diatur, makanya dia berusaha punya wirausaha kayak gitu. Ada juga yang bisa diatur, yang bisa tahu sama kerjaannya, dia ambil formal. Jadi tergantung orangnya sih. Selera. Ya selera juga. Terus kalau misalnya bisnis nih ya, bisnis awalnya mulus, terus tiba-tiba down, kitanya nggak sanggup, ya Kolaps. nggak bisa kolaps. Iya, benar. Kalau Mbak Sheila nih dulu apakah pengen ke badan usaha pemerintah kayak OJK gitu atau emang pengen berentrepreneur gitu? Kalau ditanya pengen berentrepreneur, jadi kemarin tuh karena memang COVID, terus juga ada beberapa problem ya, ada beberapa masalah. Ini Mbak Vika kayaknya tahu banget ya. Ada beberapa masalah, terus ya udah saya coba apply itu pertama kali apply di tempat. Terus tiba-tiba dikasih kesempatan buat masuk, ya udah why not, kita coba aja. Berarti kalau udah kayak gitu udah pasti kerja terus ya Mbak, nggak bisa berentrepreneur kecuali resign dari OJK itu sendiri. Iya sih sebenarnya kayak gitu, karena memang asik sih sebenarnya kerja di tempat instansi kayak gini. Kalau misalnya mau nyambi untuk kerjaan lain nggak bisa, karena emang sudah padat banget di sini. Kalau misalnya nih pengalaman-pengalaman pahitnya berbisnis, apakah itu karena situasi aja atau dari diri kita sendiri gitu Mbak? Kalau saya sih dua-duanya ya. Yang pertama situasi karena COVID, kemudian manusia ini kan moodnya bisa berubah-ubah. Kadang down, kadang udah capek sama semuanya. Apalagi saya udah 5 tahun, usaha tuh 5 tahun. Pasti bosen, pengen yang baru, nggak konsisten. Nah, itu tuh sebenarnya nggak masalah sih punya beberapa permasalahan mood swing kayak gitu. Cuman gimana kita harus menghadapin itu. Kalau dibilang kenapa kok kolaps, kenapa kok berhenti, kenapa kok nggak mau dilanjutin ya? Sebenarnya mau dilanjutin, cuman waktu apply saya keterima di sini, terus ya udah coba aja. Dan alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillahnya masuk. Kalau misalnya nih, apakah dari ekskul di kampus atau jadi asisten dosen atau dari kita berorganisasi di kampus itu mempengaruhi gitu jenjang karir kita di masa depan, Mbak? Saya sama Mbak Vika ini, Vika ikut ya organisasi ya? Ikut Kopma. Kopma ya, akhir-akhir ya? Iya. Iya, akhir-akhir. Jadi aku sama Vika ini satu kelas. Jadi kita awal-awal tuh nggak ada yang ikut organisasi. Iya, awal-awal. Iya, kayak kita tuh saling curhat. Ini kenapa kita nggak ikut organisasi, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya nih si Vika ikut Kopma. Kalau aku nggak ikut organisasi. Karena memang udah sibuk bisnis, kemudian juga kemarin jadi asisten laboratorium itu, terus juga buka les-lesan di rumah, terus juga itu sih sama beberapa bisnis, jadi nggak ada waktu untuk organisasi. Nah, pertanyaannya tadi kan, apakah organisasi itu berpengaruh terhadap karir? Jawabannya pasti berpengaruh, karena ini ya bagi saya jenis pekerjaan itu ada 3. Yang pertama itu bekerja untuk negara, bekerja untuk lembaga. Yang kedua bekerja untuk memperkaya orang lain. Yang ketiga bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Itu yang ketiga. Nah, dari ketiga ini semuanya pasti butuh jiwa leadership,
butuh berpikir strategis, butuh pola pikir yang taktis dan lain sebagainya. Nah, hal-hal soft skill seperti ini itu pasti diajari di organisasi. Nah, kayak kalian ini kan di Himagri, kemudian mungkin ada yang di BEM dan lain sebagainya. Nah, dan tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang tidak berorganisasi itu karirnya nggak bagus itu juga nggak kayak gitu. Tapi Kalau iya, iya bisa terus. tapi meskipun nggak ikut organisasi harus ikut kegiatan lainnya. Nah, contohnya aja seperti ikut kepanitiaan, yang nggak mau terikat bisa ikut kepanitiaan, kemudian ikut klub atau ikut kursus dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan soft skill kita. Nah, itu yang penting karena di mata kuliah saya yakin sekali mungkin nggak sampai 80% tuh mata kuliah yang kalian dapat itu kalian paham, kalian terapkan itu Betul, nggak Mbak. sih? Jadi kayak gini soft skill kayak gini tuh kalian belajar sendiri gitu. Kadang kita menerima mata kuliah gitu. Sekarang tuh paham, tapi besok kalau kita nggak asah itu pasti lupa gitu, Mbak. Lupa. Kalau Iya. Mbak Muafika nih, nyesal nggak kalau masuk di kan kemarin ikut organisasi. Nah itu nyesal nggak pernah ikut organisasi? Enggak, menurut saya malah berpengaruh karena saya kan ikut Kopma, Koperasi Mahasiswa, tahu kan? Nah, di organisasi itu kan kita menemui teman-teman yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, memiliki asumsi-asumsi yang berbeda-beda. Kita bisa belajar pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan oleh teman-teman kita itu. Dan di organisasi kan juga diajarkan bagaimana cara mengelola sesuatu secara struktural dan sistematis. Nah, itu sangat diperlukan ketika kita berbisnis. Ketika kita berbisnis, pengelolaan secara terstruktur itu sangat diperlukan karena itu digunakan untuk memanajemen bisnis kita. Seperti itu. Kemudian di Kalau organisasi itu kan kalau misalnya nih Mbak di awal-awal kan Mbak nggak ikut organisasi apa? Nyesel nih nggak dari awal ikut organisasi, jadinya kan kurang sepertinya kayak kurang banyak nih skill yang saya dapetin tuh. Nyesel nggak Mbak? Kalau awalnya saya pernah ikut organisasi yang di bidang hobi gitu kayak badminton, tapi enggak saya lanjutin. Terus saya kan ngekos, jadi saya merasa gabut, akhirnya saya ikut ke Kopma kayak gitu. Soalnya teman-teman sekelas juga banyak yang ikut Kopma. Terus juga teman-teman sekelas itu kegiatannya kayak banyak terus asik gitu, berjualan kayak gitu, ikut bazar kayak gitu. Jadi saya tertarik ikut ke Kopma. kalau Mbak Saila nih kan Mbak Saila setahu saya tuh jadi asisten lab gitu, asisten dosen. Apakah tidak nyesel gitu nggak ikut organisasi, nggak ikut kepanitiaan atau kayak gimana gitu? Kalau dibilang nyesel sih nyesel ya, karena asik sih di organisasi tuh. Kita banyak ketemu orang, banyak tahu ide-ide orang. Ini saya dengar dari teman-teman yang aktif di organisasi ya, cuman ya kalau bisa kuliah lagi ya pengen banget tuh ikut organisasi. Bener, apalagi kalau udah S2 kayaknya nggak ada organisasi lagi, nggak ada seperti S1 gitu kan. Ya, Nah, tapi kalau beruntungnya kemarin itu kan jadi asisten tuh koordinasinya bagus. Jadi kita ada yang ngarahin, ada Bu Rahayu ya, kemarin tuh Bu ya Rahayu, Mbak Vila, dan lain sebagainya itu koordinasinya bagus. Jadi sama aja sih sebenarnya. Kita bisa belajar di situ, tergantung kitanya menanggapi suatu kegiatan ya. Gitu. kalau Mbak nih kan Mbak Muafika nih kadang gabut gitu. Gabutnya tuh apakah jadi asisten lab atau gabutnya hanya rebahan, scroll-scroll TikTok atau Instagram tuh gabutnya tuh diisinya tuh pakai apa gitu, hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang lebih membangun diri gitu, Mbak. Saya udah mulai merintis usaha itu dari 2018 ketika saya kuliah. Jadi saya udah bisnis online di situ dengan sistem dropship awalnya. Jadi saya nggak nyetok produk, namun produk itu nanti apabila ada yang order saya kirim kayak gitu. Dropship. Terus, kalau misalnya nih, kalau saya nih mau udah lulus, terus saya tuh mau lanjut jenjang karir saya di entrepreneur itu
bisanya masuk di mana aja ya, Mbak? Mungkin Mbak Sheila bisa kasih tips atau kasih wejangan buat saya, buat teman-teman yang lainnya. Ini di bidang entrepreneur ya? Iya, atau mungkin bisa kayak badan usaha, atau kita tuh bisa masuk BUMN kah, atau kita bisa masuk di bank kah, atau kayak gimana ya? Oke. Ini saya mau kasih ini ya statement ya. Kalian nih beruntung di agribisnis. Karena jurusan agribisnis itu eh, termasuk jurusan yang paling banyak peluang kerjanya. Bisnis bisa, pekerjaan formal juga bisa. Jadi tugas kalian sekarang itu cari cari soft skill, cari tempat kursus, cari organisasi yang bisa mendorong kemampuan kalian, yang bisa memunculkan sesuatu yang ada di dalam diri kalian, kayak gitu. Banyak-banyakin pengalaman sih. Sama saya yakin sih kalian ini kan alhamdulillahnya bisa kuliah ya, bisa kuliah, kemudian juga nggak kerja, maksudnya kayak ada kalian ada dari orang tua itu saya yakin sekali sih. Nah itu tuh manfaatkan waktu kalian untuk gali gali potensi kalian, jangan hanya kupu-kupu nih kuliah pulang tuh. Nah, itu kan ada kupu-kupu tuh Mbak, istilahnya ada kupu-kupu, kuda-kuda. Itu maksudnya kayak gimana tuh Mbak? Apakah kita kuliah pulang, atau kuliah organisasi, atau kuliah dagang gitu? Iya sih sebenarnya untuk konsep-konsep seperti itu hanya istilah ya, memang dibagi-bagi seperti itu. Dan jangan sampai nih buat teman-teman agribisnis adik-adik semua tuh kuliah pulang tuh jangan sampai kayak gitu, karena memang kalian kan merantau ya di sini. Iya, Malang, banyak yang merantau. Batu Malang ini luas, kalian bisa explore apapun, apalagi agribisnis. Kalian deket dengan kota Batu yang dimana pusat agribisnis yang besar. Di sana ada pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dan lain sebagainya, itu ada di sana. Nah, kalian explore di situ. Nah, sama pesan saya nih, kalian dari sekarang harus tahu kalian mau kemana. Harus tahu kalian itu maunya jadi apa. Kalian prefernya kerja di orang atau kerja sendiri. Nah, itu harus kalian persiapkan dari sekarang. Karena banyak nih teman-teman kita, apalagi kondisi COVID ini benar-benar mati total. Teman-teman ini susah buat cari kerja, untuk mau bangun usaha juga susah ya Mbak Vika ya. Teman-teman ini Iya, banyak yang benar. masih belum dapat kerja nih. Syukur alhamdulillah saya, Mbak Vika, terus juga teman-teman yang lain ada yang ini dikasih kemudahan sama Allah. Nah, tapi nggak hanya sekedar kemudahan ya, karena memang kita curi start dari awal. Kayak Mbak Vika di tahun 2018 dia udah punya usaha, Rintis. udah ngelis usaha ya Vika ya. Kemudian Ya. juga organisasi, kuliahnya juga bagus nih Vika, kuliahnya bagus, lulusnya tepat waktu. Nah, nggak semerta-merta karena takdir atau yang lainnya, itu karena usaha kita. Nah, kan mumpung kalian nih, kalian belum belum maksudnya belum ini ya, belum lulus, masih ada Belum waktu. lulus, Ya, ada masih waktu ada tuh. waktu. Apalagi corona ini ya, kalian kan banyak di rumah kan ya, banyak di rumah. Terus juga banyak waktu luang. Nah, itu masuk di kursus-kursus belajar bahasa Inggris, karena sekarang ini minimal kalau mau kerja di tempat orang, minimal TOEFL-nya harus 500 dan itu nggak gampang. Nah, Betul, Mbak. itu kalian harus improve bahasa kalian. Pokoknya inilah tetap semangat. Kalau boleh tanya nih Mbak, kenapa sih masyarakat tuh masih memandang agribisnis tuh, ih, kenapa sih kuliah agribisnis kan bisa bertani gitu. Kebanyakan kayak gitu, apalagi saya pernah tuh Mbak ditanya, kenapa sih kuliah agribisnis, kenapa nggak kayak hukum, kayak HI itu, kenapa sih orang tuh, masyarakat masih bertanya seperti itu gitu, padahal pertanian ini kan lebih mengutamakan, kalau nggak ada pertanian, mereka nggak ada makan gitu, nggak ada asupan buat gizi mereka. Itu kenapa masyarakat tuh masih berpikir seperti itu, Mbak? Iya, gini ya, nggak cuman kalian doang sih digituin, kita juga ya Fik ya. Iya. Kan belajar tani kan bisa gitu tanpa sekolah. Iya. Nah, karena memang mahasiswa agribisnis ini sering mendapat stereotype kalau setelah lulus tuh mereka bakal jadi petani. Sedangkan Nah, konotasi petani ini nggak semua gini ya.
masyarakat ini menanggapi tentang petani itu tidak sejahtera. Petani itu bercocok tanam, memanen, dan hanya sebatas itu saja. Panas-panasan. Nah, itu Kotor-kotoran, Nah, berlumpur. Iya. memang cerminan dari petani sendiri itu sih yang menyebabkan masyarakat itu memiliki pemahaman bahwa agribisnis ya jadi petani, agribisnis ya jadi bercocok tanam dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak tahu petani itu banyak yang sejahtera. Petani itu banyak duitnya, apalagi tengkulak dan lain sebagainya itu duitnya banyak. Nah, ya itu sih pola pikir masyarakatnya. Kalau menurut Mbak Muafika nih, apakah agribisnis itu di masa depan tuh sangat-sangat dibutuhkan atau enggak lah bisa dibelakangin atau sangat-sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk kita generasi-generasi muda untuk menjadi petani-petani muda biar nanti tuh di masa depan kita tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan konsumsi atau untuk anak cucu kita sendiri gitu, Mbak. Menurut saya sangat dibutuhkan karena kan pada umumnya manusia itu kan yang paling utama kan kebutuhan utamanya kan makan. Betul. Jadi kebutuhan yang paling mendasar atau yang paling primer lah itu kan terpenuhinya konsumsi kita. Nah, jadi selain teknologi kan, selain teknologi yang teknologi saat ini kan dipandang sebagai primer juga kan karena saking pentingnya. Namun kalau tanpa agribisnis, peran agribisnis kan juga kurang lengkap gitu. Jadi sangat dibutuhkan menurut saya. Kalau menurut Mbak Saila nih gimana? Kita ini hidup di Indonesia ya, negara agraris, negara yang dimana banyak lahan, salah satu negara yang mensuplai kebutuhan makanan di negara lain. Nah, pertanian ini sampai kapanpun sih nggak bakalan mati ya, karena memang kembali lagi yang katanya Mbak Vika itu pertanian tuh ada perikanan, kehutanan, kemudian juga peternakan dan lain sebagainya. Untuk kita buat peralatan rumah tangga pun kita butuh pertanian. Kita sandang papan pangan ya butuh pertanian. Ini sampai kapanpun pertanian itu masih ada. Nah, maka dari itu saya tekankan lagi, beruntunglah kalian yang ada di agribisnis, lulusan agribisnis, kalian dikasih pemahaman mengenai pertanian itu apa, pertanian itu luas, kalian tuh bisa kemana aja, apa yang bisa dilakukan di agribisnis, kayak gitu. Harus diimprove lah ya, pokoknya ini teman-teman semuanya. Untuk terakhir nih Mbak, apa sih pesan-pesan buat Mbak Saila dan Mbak Muafika ini untuk generasi-generasi agribisnis selanjutnya untuk meraih jenjang karirnya di masa depan itu seperti apa? Mungkin bisa Mbak Muafika dulu. Jadi kalau pesan saya, karena saya saat ini merintis usaha, belum bekerja ikut orang, menurut saya untuk teman-teman itu mulai aja dulu. Mulai aja dulu maksudnya eksekusi yang ada di depan mata. Tidak perlu menciptakan produk yang belum ada atau yang sulit-sulit. Kita bisa memasarkan atau menjual produk yang sudah ada saat ini pun tidak apa-apa. Seperti misalnya memasarkan produk yang ada di daerah teman-teman, misalnya di daerah kalian. Misalnya di daerah kalian itu berpotensi untuk komoditas apa, itu dibantu memasarkan, itu juga tidak apa-apa. Mungkin bisa di branding sendiri, gitu juga tidak apa-apa. Gitu kalau menurut saya. Menurut Mbak Saila. Ya, kalau menurut saya pesan saya tetap pokoknya improve diri kalian, tetap belajar dan selalu ingin tahu apa aja nih kira-kira yang harus dipelajari kayak gitu. Sama kita ini generasi milenial ya, apalagi karena corona kita lebih sering rebahan dan main handphone. Nah itu manfaatkan waktu rebahan kalian ini untuk cari tahu, untuk cari peluang-peluang. Sebenarnya kalau bicara peluang bisnis di masa pandemi ini sebenarnya sebenarnya banyak. Kalau kalian mau, kalian emang butuh sebenarnya ini ya, karena jiwa bisnis tuh bisa muncul karena the power of kepepet. Kepepet itu bahasa Jawanya kepepet ya, Fik, ya? Apa ya bahasa Indonesia-nya? Benar-benar, iya. Kalau kita terdesak, jiwa bisnis kita tuh bakalan meningkat gitu. Nah, jangan sampai teman-teman sekalian di sini tuh
berada di posisi kepepet itu. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan memulai terlebih dahulu, curi start, buang rasa malu. Kita dulu, aku Vika sama teman-teman yang lain, kita nggak malu buat mulai duluan, nggak malu tuh kita dagang di kampus, beli harus ini harus gitu dan lain sebagainya, itu jangan malu kayak gitu. Intinya urat Ya malunya ya harus sih ya. diputusin dulu ya, Mbak. Ya, malunya harus diputusin dulu karena kan ya, saya paham banget masa-masa kuliah ini emang gengsinya tinggi, kemudian nggak mau dipandang sebelah mata sama orang, malu begini, malu begitu, itu dibuang semua. Karena kalian setelah lulus, itu bakalan ada dampaknya, dampak besarnya itu ada buat diri kalian. Mending malu sekarang, capek sekarang, daripada nanti setelah lulus kalian nggak dapat pekerjaan, tuh. Bener, Mbak. Jadi kita nih lulusan agribisnis mau ngambil pertanian itu sendiri atau kita mau bekerja di BUMN itu sendiri, itu sebenarnya sama aja. Yang penting kita dari diri kita sendiri tuh harus memulai dulu pengalaman-pengalaman, atau jikalau ada kesempatan untuk memulai bisnis, ya kita bisa memulai bisnis. Kalau ada kesempatan untuk bekerja di instansi atau di BUMN itu sendiri, itu kita yang penting kita enjoy dalam melakukannya kan, Mbak ya? Iya betul, sama satu nih poin paling penting, restu orang tua. Nah, betul itu, Mbak. Kalian nih banyak yang merantau ya, banyak yang merantau jauh dari keluarga. Sering-seringlah kalian berkomunikasi dengan keluarga, sering minta restu, minta izin kalau tidak Doa. iya betul. Kita kalau tidak diizinkan jangan Membantah. ya jangan membantah, jaga diri di tanah orang. Nah, itu tetap berdoa. Pokoknya itu sih harus balance ya antara usaha, ikhtiar dan minta restu orang tua. Ya, terima kasih nih buat Mbak Sheila dan Mbak Muafika. Semoga apa yang telah disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.